Hujan baru saja reda malam itu. Udara lembab masih menggantung di langit perlintasan Citayam. Kabut tipis merayap rendah di antara besi rel dan semak liar di pinggir jalur. Lampu jalan berkelip tak stabil, seolah kehabisan tenaga. Petugas piket malam itu, Tio, seorang pria 27 tahun, baru 2 bulan ditempatkan sebagai pengawas jalur lintas malam. Biasanya ia ditemani 2 orang rekan, tapi malam itu ia sendirian. Rekannya, Fadil, mendadak izin pulang karena anaknya panas tinggi. Tio berjalan menyusuri jalur rel, memeriksa baut dan sambungan rel yang baru diperbaiki pagi tadi. Senter kecil di tangannya menyorot ke depan, mengiris gelap seperti pisau. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang salah. Sampai kemudian, terdengar suara. Tangis, pelan, serak, seperti ditahan. Suara itu datang dari arah rel yang menurun ke arah Depok Baru. Tio berhenti. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu ada. Jelas. Menggema. Ia mencabut HT dari saku, mencoba memanggil pos. Tak ada jawaban. Gangguan sinyal. Tapi baru sejam lalu ia masih bisa lapor. Tangis itu semakin dekat. Semakin nyata. Tio mundur 1 langkah, lalu 2. Senter di tangannya mulai bergetar karena tangannya gemetar. Di ujung rel, samar-samar terlihat bayangan seperti seseorang sedang duduk membelakangi di tengah rel. Rambut panjang, tidak bergerak. Tio tahu, tidak seharusnya ada siapapun di sana malam-malam begini. Tapi yang lebih membuat darahnya membeku adalah ia pernah mendengar cerita tentang perlintasan ini, tentang kecelakaan yang merenggut satu keluarga, dan tentang suara tangis yang muncul tiap malam Jumat. Malam itu adalah Kamis malam menjelang Jumat. Tio belum tahu suara itu bukan sekadar halusinasi, tapi peringatan nyata akan sesuatu yang lebih buruk. Selamat datang di ruang sunyi. Suara tangis itu masih terngiang, meski sosok di rel sudah tak ada. Tio terduduk di lantai pos jaga. Punggungnya menempel di dinding kayu yang lembab. Napasnya belum kembali stabil, dan tangan yang menggenggam senter masih gemetar hebat. Di luar, kabut menebal. Malam benar-benar sunyi. Seolah suara jangkrik pun ikut lenyap bersama makhluk yang baru saja ia lihat. Dari tadi, matanya tidak lepas dari HT yang tergeletak di meja. Mati. Seperti ponselnya. Seperti semuanya malam ini. Terputus. Terkunci dalam ruang hampa di mana waktu terasa melambat. Ia melirik jam dinding. 02:06. Setengah jam sejak penampakan itu. Tapi rasanya seperti telah berjam-jam terjebak di antara dunia nyata dan dunia lain yang mulai menyusup ke rel ini. Tio menyesap kopi dinginnya lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhnya tetap tegang, telinga waspada terhadap suara sekecil apapun. Sebab ia tahu, apapun yang ia lihat tadi bukan hal biasa. Dan suara tangis itu bukan dari manusia. Dalam pikiran yang berkecamuk, sepotong ingatan melintas tentang foto di ruang belakang pos yang sejak dulu hanya ia lirik sepintas. Dokumentasi kecelakaan tahun 2008. Satu keluarga tewas di lintasan. KM42. Mobil mereka mogok di rel dan kereta barang melintas tepat beberapa detik kemudian. 4 korban. Ayah, ibu, dan 2 anak. Tertulis begitu dalam laporan ringkas yang ditempel di bawah foto. Dulu, Tio tak pernah tertarik membaca lengkap. Tapi malam ini, detail itu menghantuinya. Apakah itu anak perempuan dari kecelakaan itu? Ia menggeleng, menolak menjawab pertanyaan yang bahkan tak ingin ia percayai.
Tiba-tiba, HT-nya berbunyi. Krek. Tio, dengar? Suara serak, nyaris tak jelas. Tapi itu suara yang dikenalnya. Fadil. Tio langsung meraih HT, menekan tombol PTT. Masuk. Fadil, lu dengar gue? Gue dengar. Suara itu lagi. Suaranya terdengar berat, seperti bicara di dalam air. Di rumah, tengah malam tadi. Gue kira cuma mimpi, tapi suara nangisnya sama kayak yang pernah gue dengar waktu jaga bareng lu 2 minggu lalu. Tio menelan ludah. Tangannya berkeringat. Lu dengar sekarang juga? Barusan. Terus hati gue nyala sendiri. Ada suara nyebut nama gue. Bukan suara lu. Bukan suara siapa-siapa. Keduanya terdiam beberapa detik, hanya napas berat yang terdengar di hati. Lalu Tio bertanya pelan. Lu pernah mimpi soal mereka, Dil? Pernah. Tapi cuma sekali. Setelah malam itu, gue mimpi ada anak kecil duduk di rel, rambutnya panjang. Dia ngomong pelan banget. Tio menegang. Ia tahu apa yang akan keluar dari mulut Fadil sebelum kalimatnya selesai. Kenapa kami nggak diselamatin, Pak? Darah Tio seolah berhenti mengalir. Itu kalimat yang sama persis yang ia dengar malam ini di pinggir rel saat kabut menebal dan dunia serasa berhenti bernafas. Lu juga dengar itu? Iya, persis. Nadanya, suaranya, pelan, kosong, tapi bikin dada sesak. Tio memejamkan mata. Semakin lama, perasaan yang muncul bukan lagi sekedar takut, tapi rasa bersalah. Seolah mereka, arwah keluarga itu, belum selesai. Seolah ada sesuatu yang belum mereka sampaikan. Dan malam ini, Tio merasa mereka sedang mencari seseorang yang bisa mendengar mereka. Dil, waktu lu mimpi itu berakhir gimana? Fadil terdiam. Lama. Anak itu ngeliat gue lalu bilang, kereta datang lagi, tapi gak ada yang berhenti. Terus semuanya gelap, gue kebangun dengan dada sesak, dan telinga gue berdarah sedikit. Tio tercekat. Lu serius? Gue kira cuma mimpi baru biasa. Tapi kuping kanan gue beneran ngeluarin darah sedikit. Gue gak berani cerita ke siapa-siapa. Tio menoleh ke jendela. Kabut belum juga hilang. Tapi di kejauhan, lampu merah menyala di ujung rel. Sinyal kereta. Itu berarti kereta barang pertama akan segera melintas. Tio berdiri. Instingnya sebagai petugas bekerja otomatis. Meski malam ini tak terasa seperti malam kerja biasa, ia tetap harus pastikan jalur aman. Itu bagian dari tugasnya, apapun yang sedang menghantuinya. Ia berjalan keluar pos. Senter di tangan kanan, HT di tangan kiri. Jalur rel terlihat sepi. Tapi hawa dingin tak biasa menyelimuti area sekitar KM42. Ada tekanan di dadanya, tapi ia terus berjalan. Karena rasa takutnya tak bisa mengalahkan rasa penasaran dan keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia tiba di lokasi tempat ia melihat sosok tadi. Titik di mana suara tangis itu muncul. Ia menatap tanah dan melihat sesuatu yang baru. Goresan. Di atas kerikil, antara dua batang rel, terlihat seperti bekas cakaran. 5 garis panjang, seperti bekas kuku. Goresannya baru, belum terkena embun. Tapi bagaimana bisa? Di tengah rel. Tio jongkok, meraba permukaan rel. Dingin. Tiba-tiba,
HT-nya berbunyi lagi. "Ti, kereta barang 241A dari Bogor bakal melintas 15 menit lagi. Lu pastikan lintasan aman." Ulangi, aman. Kali ini suara dari pos induk. Netral, normal. Seolah malam ini tidak terjadi apa-apa. Tio menelan ludah. "KM42, aman," katanya. Meski kata-katanya terasa bohong bahkan untuk dirinya sendiri. Ia berdiri, menatap jalur, menunggu kereta datang. Dan saat itu, angin bertiup pelan dari arah selatan, membawa suara samar. Tangisan. Lagi. Kali ini, dari arah rel yang jauh di depan. Tio menajamkan pendengaran. Tapi suara itu seperti menjauhinya. Bukan seperti sebelumnya yang datang mendekat. Sekarang ia seolah dipanggil, ditarik ke satu arah. Dan Tio sadar, kereta yang akan datang bukan sekedar kereta. Ada sesuatu yang akan dibawanya. Sesuatu yang sudah menanti sejak lama. Dan malam ini mungkin bukan akhir dari gangguan ini, tapi justru awal dari semuanya. Lampu sorot kereta barang mulai terlihat dari kejauhan, sebuah garis cahaya kuning terang yang membelah kabut seperti mata yang tak berkedip. Tio berdiri di sisi rel, tepat di titik KM42. Di satu sisi, ia masih seorang petugas pengawas lintas yang wajib memastikan jalur aman bagi laju kereta. Tapi di sisi lain, pikirannya masih dihantui suara tangis samar yang baru saja terdengar lagi, seperti sedang dibawa oleh angin malam ke arah datangnya kereta itu. Senter digenggam erat di tangan kanannya. HT tergantung di pundak. Suara dari pos pusat masih mengalun samar. "Kereta barang 241A akan melintas 5 menit lagi." Ulangi, kereta barang 241A melintas dalam 5 menit. Tio mengangguk pelan, meskipun tak ada orang yang bisa melihatnya. Dadanya terasa berat. Sejak tadi, hawa di sekitar KM42 seperti berubah. Udara di sekitarnya begitu dingin, menusuk, membuat kulitnya merinding meski tubuhnya tertutup jaket kerja. Ia menunduk, menatap jalur rel yang sebentar lagi akan dilalui kereta. Batu-batu kerikil tampak basah karena embun. Tapi, goresan-goresan aneh yang ia lihat sebelumnya masih ada. 5 bekas cakaran seolah dari tangan manusia yang menyeret paksa tubuhnya di tengah besi. Tak masuk akal. Tiba-tiba, lagi-lagi, suara tangis itu terdengar. Tio menegang. Suaranya kini tidak datang dari satu arah saja, seolah berasal dari segala sisi, menyusup dari balik kabut, mengendap dalam dada. Tangis lirih, pelan, pilu, dan semakin nyata. Bukan sekedar halusinasi, bukan gema, bukan ilusi. Sesuatu sedang mencoba hadir bersama kereta yang semakin mendekat. Dari kejauhan, suara roda besi yang berderit dan dentuman rel mulai terasa. Tio menoleh ke arah utara. Lampu kereta kini makin dekat. Sorotnya membuat kabut terlihat seperti lautan putih yang bergulung perlahan. Tio mundur satu langkah. Ia berdiri di sisi rel, mengikuti prosedur, menatap laju kereta yang akan segera melintas. Tapi matanya tak bisa lepas dari satu titik. Tengah rel, tepat di tempat ia tadi melihat sosok itu duduk. Dan saat lampu kereta mulai cukup terang untuk menerangi jalur, Tio melihatnya lagi. Sosok itu muncul, tanpa suara, tanpa gerakan tiba-tiba, seolah memang sudah ada di sana sejak awal, hanya saja kabut menyembunyikannya dari pandangan. Seorang anak kecil duduk membelakangi. Rambut panjang menjuntai hingga ke rel. Gaun lusuh bermotif bunga-bunga kecil. Tak bergerak, tak menoleh, dan kereta terus mendekat. Tio refleks berteriak, "Hei!" Ia melompat maju, mengayunkan senter, berlari ke arah rel. "Tinggalkan jalurnya!" Tapi tak ada reaksi. Ia hampir tiba di tengah jalur ketika kereta sudah hanya berjarak kurang dari 50 meter. Dentuman logamnya menggema keras. Klakson panjang dibunyikan masinis, tanda darurat. Tio nekat. Ia menjangkau sosok itu. Namun ketika tangannya hampir menyentuh,
sosok itu menghilang. Begitu saja. Tidak seperti bayangan yang kabur, tapi lebih seperti menguap, membaur bersama udara, tersedot ke dalam suara kereta yang membelah malam. Tio terpaku sejenak, lalu sadar, kereta sudah terlalu dekat. Ia lompat ke samping rel, jatuh terguling di batu kerikil. Wung! Kereta barang 241A melesat kencang, hanya beberapa detik dari titik fatal. Suara gesekan roda, deru mesin, dan hembusan angin membuat seluruh tubuhnya terguncang. Ia menutup wajah dengan tangan, tapi pikirannya tidak bisa menutup apa yang baru saja ia lihat. Itu bukan manusia, dan yang paling mengerikan, ia sadar sosok itu ingin terlihat. Ia muncul saat kereta datang, duduk di titik yang sama, menatap kosong, dan menghilang tepat sebelum tubuhnya dilindas. Apakah itu pengulangan dari tragedi? Apakah arwah itu masih menunggu diselamatkan? Kereta sudah melintas. Roda terakhir baru saja meninggalkan rel ketika Tio berdiri lagi. Lututnya kotor, lutut celananya robek sedikit, tapi ia tidak peduli. Ia menatap rel, masih kosong. Tidak ada darah, tidak ada tubuh, hanya udara dingin dan kabut yang menyelimuti. Ia kembali ke pos dengan langkah berat. Kali ini bukan karena takut, tapi karena tubuhnya mulai terasa lelah, fisik dan pikiran. Dunia seperti mengabur dan ia merasa dirinya sedang terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar daripada sekedar penampakan. Di pos, ia duduk, menyalakan HT lagi. Kali ini hanya untuk memastikan sesuatu. Pos induk, di sini Tio. Lintasan aman. Kereta barang 241A sudah melintas. Beberapa detik, lalu respon masuk. Terima kasih Tio. Tetap pantau sampai jam 4. Nanti Regu pagi akan ganti shift. Tio meletakkan HT-nya perlahan. Ia meraih ponsel. Masih mati. Kepalanya tertunduk. Ia sadar semua ini bukan hal biasa. Dan malam ini belum selesai. Bahkan mungkin baru menimulai. Tangis itu bukan suara iseng. Sosok itu bukan sekedar penampakan. Ada maksud, ada pesan. Dan yang membuat Tio bergidik adalah satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Kenapa mereka hanya muncul saat kereta akan melintas? Dan jika benar setiap kemunculannya adalah pertanda, apa yang akan terjadi malam ini sebelum jam 4? 03.07 dini hari. Langit masih gelap, tapi bukan kegelapan biasa. Kabut belum juga sirna, seolah enggan meninggalkan perlintasan. Tio masih duduk di kursi pos jaga, senter di pangkuan, dan HT menyala tapi sunyi. Suara tangis itu sudah tidak terdengar, tapi bekasnya masih mengendap di udara, seperti bau luka lama yang tak pernah sembuh. Pikiran Tio penuh, tangannya sesekali menepuk-nepuk lutut, gelisah. Dia baru saja nyaris terlindas saat mencoba menyelamatkan sosok yang bahkan tidak benar-benar ada. Tapi anehnya, rasa takutnya kini bergeser menjadi rasa penasaran yang mengakar. Apa sebenarnya yang terjadi di KM42 malam itu? Apa yang diinginkan oleh sosok itu? Kenapa selalu muncul menjelang kereta melintas? Dan lebih penting, kenapa ia, Tio, yang sekarang mengalaminya? Pandangan Tio tertumbuk pada salah satu sisi dinding pos yang menghitam karena lembab. Di sanalah menempel lusuh kertas laporan kecelakaan 2008 yang pernah ia lihat sepintas. Ia bangkit, melangkah pelan ke sana, menyorotinya dengan senter. Laporan itu berdebu, kertasnya sudah menguning dan sebagian sudutnya robek. Tapi foto di pojok kiri atas masih jelas. Bangkai mobil hitam remuk di tengah rel. Dan di bawahnya, 4 nama korban, tertera samar, tapi cukup bisa dibaca. Korban, Farhan R, ayah, meninggal di tempat. Dian A, ibu, meninggal di tempat. Alia F, anak perempuan, 6 tahun, meninggal di tempat. Rehan F, anak laki-laki, 9 tahun, luka berat, meninggal saat dirujuk. Alia, itu nama anak perempuan yang disebut dalam laporan. Umur 6 tahun, usia TK. Saat itu menurut laporan, keluarga tersebut sedang dalam perjalanan pulang dari rumah kerabat di Depok menuju Bogor. Mobil mereka mogok di atas lintasan rel dan tak sempat diselamatkan. Tio merasakan tenggorokannya tercekak. Ia menyentuh nama itu dengan jari,
nama yang mungkin kini menjadi suara, bayangan, dan tangis yang membayanginya. Laporan di bawahnya mencatat, catatan tambahan, tidak ditemukan jejak pengereman dari pihak kereta barang. Masinis mengklaim tidak melihat kendaraan hingga jarak sudah terlalu dekat. Beberapa warga mendengar suara klakson dan tangis anak-anak pasca tabrakan. Namun ketika tiba di lokasi, semua sudah sepi. Tangis anak-anak. Sudah sejak dulu suara itu terdengar. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, suara itu masih memanggil. Tio menatap peta lintasan yang tergantung di samping laporan. Garis merah menunjukkan jalur Jakarta-Bogor dan KM42 berada di titik menurun yang berbelok tajam persis di sebelah jembatan kecil yang menyeberangi sungai. Ia ingat sesuatu. Fadil pernah bilang, ada satu saksi yang dulu masih anak kecil dan tinggal di rumah petak dekat jembatan. Tapi ia tak pernah diajak bicara oleh penyidik karena waktu itu dianggap terlalu kecil. Namun ia bersumpah pernah melihat bayangan anak kecil duduk di dalam mobil, menangis dan menoleh ke arah jendela. Tio memejamkan mata, seperti menyusun potongan-potongan kabur menjadi bentuk. Mereka ingin terlihat, mereka ingin didengar. Tapi kenapa hanya muncul saat malam, dan kenapa hanya di waktu-waktu tertentu? Tio menatap jam. 03.12, masih tersisa waktu sekitar 45 menit sebelum petugas pagi datang menggantikannya. Dan malam itu, ia mengambil keputusan gila. Ia meraih senter, lalu membuka kembali pintu pos jaga. Malam di luar masih senyap, dingin dan pekat. Tapi ia tidak lagi melangkah dengan ragu. Ia berjalan menuju lintasan KM42 tempat peristiwa terjadi. Saat tiba di titik rel yang tadi nyaris merenggut nyawanya, ia berdiri di tengah jalur menyorotkan senter ke sekeliling. Tidak ada bayangan, tidak ada suara tangis, tapi ada diam yang menekan. Seolah seluruh tempat itu sedang menahannya dalam perhatian. Lalu ia berbicara, pelan tapi jelas. Alia, Rehan, kalau kalian masih di sini, dengarkan aku. Angin tiba-tiba berhembus pelan, menusuk tulang. Aku tidak tahu kenapa kalian masih muncul, tapi aku dengar kalian. Aku lihat kalian. Ia diam sebentar, menatap rel. Kalian minta tolong ya? Senter di tangannya mulai meredup, padahal baru saja diganti baterainya sore tadi. Tio tetap berdiri di sana, tak bergeming. Aku janji. Besok pagi, aku cari tahu semua. Aku gali semua laporan. Aku tanya ke orang-orang yang dulu tahu kejadian ini. Kalau memang kalian masih terjebak di sini karena sesuatu yang belum selesai, aku akan bantu selesaikan. Kabut mulai menipis. Tio menarik napas. Aku merasa didengar, dan saat ia berjalan kembali ke pos jaga, ia tidak lagi merasa sendirian. Bukan karena sesuatu mengikuti, tapi karena akhirnya ia merasa dilibatkan. Bahwa malam ini bukan cuma tentang penampakan, tapi tentang pengulangan, tentang sesuatu yang tidak selesai. Di pos jaga ia kembali duduk, senter dimatikan, HT tetap menyala. Jam menunjukkan 03.36. Beberapa menit lagi waktu malamnya selesai, tapi ia tahu cerita ini belum berakhir. Ia akan kembali esok malam, dan mulai dari situ, ia akan mencari tahu lebih dalam siapa yang sebenarnya ingin didengar dan apa yang membuat suara tangis itu tak kunjung redah. Pagi hari datang tanpa terasa. Cahaya matahari masih malu-malu menembus kabut tipis yang belum sepenuhnya menghilang dari perlintasan KM42. Burung belum berkicau, dan suara langkah petugas pengganti baru mulai terdengar mendekat dari arah barat. Tio duduk di dalam pos, matanya lelah tapi masih terjaga penuh. Kopi ketiga sudah habis sejak setengah jam lalu. Ia tak tidur sedikit pun sejak malam itu. Bukan karena takut, tapi karena pikirannya terus berjalan. Tentang Alia, tentang suara tangis yang berulang setiap malam, tentang tatapan kosong dari rel dan kehangatan aneh yang menyelimuti udara setelah ia bicara langsung ke arah tempat kecelakaan. Dan tentang janji. Karena malam itu ia berjanji bahwa ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pukul 9.13 pagi, setelah beristirahat singkat di rumah kontrakan, Tio naik ojek menuju kantor arsip daerah Bogor, tempat semua dokumen kecelakaan jalur transportasi disimpan. Ia tahu tidak semua bisa diakses publik,
Tapi sebagai petugas resmi KAI dengan ID yang sah, setidaknya ia punya alasan untuk mengakses data laporan kecelakaan tahun 2008. Petugas arsip, seorang pria setengah baya yang memegang daftar log, mengerenyit ketika Tio menyebut nomor laporan. KM42. Wah, itu kejadian lama, Pak. Bukan yang mobil keluarga itu. Tio mengangguk. Petugas itu menatap Tio sebentar, lalu bangkit tanpa berkata apa-apa dan masuk ke ruangan belakang. Beberapa menit kemudian ia keluar sambil membawa map coklat tua yang sudutnya sudah terlipat. Ini satu-satunya salinan fisik yang kami punya, sisanya digital, tapi beberapa file rusak. Untung yang ini masih lengkap. Tio membuka map itu pelan, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Di halaman pertama tertempel foto-foto kejadian yang pernah ia lihat di pos. Tapi sekarang ia melihat lebih detail. Sudut mobil yang hancur, lokasi perlintasan, dan satu hal yang membuatnya mengerenyit. Mobil tidak benar-benar berada di tengah rel. Dari sudut foto yang diambil polisi lalu lintas, terlihat bahwa posisi mobil agak miring, seolah ingin keluar dari jalur rel tapi sesuatu menghentikannya. Ban depan sebelah kiri terlepas dari velg dan ada tanda gesekan panjang di sisi aspal. Tio membaca keterangan kecil di bawah foto. Diduga kendaraan sempat digeser dari rel namun terhenti karena roda depan patah. Tidak ditemukan tanda adanya upaya penyelamatan oleh petugas rel setempat pada saat kejadian. Diduga jalur tidak terpantau selama 38 menit sebelum tabrakan. Alis Tio terangkat. 38 menit tidak terpantau? Berarti waktu itu tidak ada petugas aktif di pos jaga. Ia membuka halaman berikutnya, catatan shift. Nama petugas malam itu Darto Widodo. Sesuai catatan, Darto seharusnya berjaga dari pukul 22 hingga 06.00. Tapi pada baris laporan yang ditulis oleh supervisor tertulis catatan kecil. Petugas Darto ditemukan tidak berada di pos saat kereta melintas pukul 12.11 malam. Ditemukan tertidur di rumah warga sekitar pukul 2.30. Diberikan sanksi internal. Tio menelan ludah. Tidak ada yang mengawasi rel saat itu. Ia menutup map pelan. Di luar jendela ruangan arsip, sinar matahari mulai menembus kaca, tapi pikirannya makin tenggelam. Bukan hanya tentang kemunculan suara-suara itu, bukan hanya tentang sosok Alia, tapi rasa bersalah. Bukan pada dirinya, tapi pada sistem yang membiarkan tragedi terjadi. Kalau saja petugas berjaga tepat waktu, kalau saja mobil bisa didorong sedikit lagi, kalau saja 38 menit itu tidak dibiarkan kosong, mungkin mereka, Farhan, Dian, Raihan, dan Alia masih hidup. Tio berdiri, ia harus kembali ke lokasi, tapi bukan untuk berjaga. Ia harus melihat satu hal lagi. Pukul 11.46 siang, Tio kembali berdiri di KM42. Kali ini dalam terang, tanpa kabut, tanpa bayangan. Tapi rel itu tetap menyimpan hawa yang aneh. Seolah cahaya matahari pun enggan menempel terlalu lama. Ia melangkah ke sisi kanan rel di mana pohon karet tumbuh rendah. Dan di balik semak-semak itu, ia melihatnya. Sebuah batu nisan kecil, tanpa tulisan. Hanya bongkahan semen tak beraturan dengan beberapa kelopak bunga plastik yang telah lusuh di atasnya. Ia jongkok, menyentuh tanah di depannya. Tempat ini seperti menjadi altar kecil, tersembunyi, terlupakan, tapi tetap dijaga oleh seseorang. Mungkin warga, mungkin mantan petugas, mungkin hanya seseorang yang merasa bersalah. Tio menunduk. Aliara, aku tahu sekarang. Aku tahu malam itu gak ada yang jaga, gak ada yang datang nyelamatin kalian. Mobil kalian ditinggal, gak ada yang sempat angkat atau peringatin masinis. Ia mengepalkan tangan. Kalau rasa itu masih tertinggal di sini, kalau tangisanmu masih ada karena kau merasa diabaikan, aku paham sekarang. Angin kembali bertiup, pelan.
Dedaunan bergeser lembut, dan di antara suara semilir itu seperti ada bisikan kecil, lembut. Bukan tangisan, tapi gumaman. Tio memejamkan mata. Ia tak tahu kata-kata apa yang terdengar, tapi perasaannya pelan-pelan menjadi ringan. Bukan hilang, tapi berubah. Seolah untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia bukan hanya saksi, tapi bagian dari cerita yang akhirnya mulai mengungkapkan dirinya sendiri. Malam kembali turun di KM 42. Hanya saja kali ini terasa berbeda. Ada beban yang lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Seolah udara di sekitar rel menyimpan dendam waktu yang belum selesai dikisahkan. Dan Tio tahu, malam ini bukan sekadar malam jaga terakhir sebelum rotasi jadwal. Ini malam di mana semuanya akan memuncak. Ia sudah menyiapkan segalanya. HT dengan baterai penuh, ponsel cadangan, senter besar, dan yang paling penting, salinan laporan kecelakaan 2008 diselipkan dalam map bening yang kini tergeletak di meja pos jaga. Mata Tio tak henti menatap ke arah rel. Jam menunjukkan 01.28 dini hari. Ia duduk sambil menyender, tapi tubuhnya siaga penuh. Ia tahu pola kemunculan mereka. Biasanya antara pukul 1.30 hingga 2. Dan jika benar apa yang ia yakini, bahwa mereka muncul bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan luka yang belum selesai dikisahkan, maka malam ini ia akan menjadi saksi yang berbeda dari semua sebelumnya. HT mendesis pelan. Tio, konfirmasi posisi. Kereta barang 248A melintas sekitar pukul 2.07 dari arah Bogor. Tio mengangkat HT. KM 42 standby. Lintasan dalam pantauan. Ia meletakkan kembali HT, lalu berdiri. Langkahnya pelan saat ia kembali keluar dari pos. Udara dingin seperti menempel di kulit, menusuk meski jaket tebal melindungi. Di kejauhan, bayangan jembatan dan tikungan rel terlihat samar dalam cahaya lampu jalan yang redup. Dan di tengah-tengahnya, jejak kaki kembali muncul. Kecil, seperti telapak anak-anak, basah oleh embun, menyusuri kerikil dari arah semak menuju jalur rel. Tio berhenti, menatap tanpa bicara. Tak ada rasa kaget kali ini. Yang ada hanya keyakinan, mereka datang lagi. Ia berjalan perlahan mengikuti jejak itu, hingga berhenti tepat di titik di mana 3 malam lalu ia nyaris dilindas kereta demi mencoba menyelamatkan sosok anak kecil bergaun bunga. Dan malam ini ketika ia menyalakan senter, sosok itu ada lagi. Alia, duduk membelakangi, rambut panjang menutupi punggung. Diam, tak bergerak, tak menoleh. Tio berdiri sejauh 3 meter, tak mendekat. Ia hanya bicara dari tempatnya berdiri. Alia, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu waktu itu nggak ada yang bantu, nggak ada yang sempat selamatkan kalian. Masih tak ada gerakan. Tapi Tio melanjutkan, matanya mulai berair meski suaranya tetap mantap. Tapi sekarang aku di sini, aku nggak akan tinggal diam. Ia menarik sesuatu dari saku jaketnya, map plastik berisi laporan yang ia bawa dari kantor arsip. Ia mengangkatnya tinggi, agar terlihat jelas dalam cahaya senter. Aku bawa laporan asli malam kecelakaan itu. Di sini tertulis semuanya, tentang ayahmu, ibumu, kamu, Raihan. Saat nama itu disebut, sosok di rel bergerak, pelan, sedikit menoleh. Tio menahan napas. Aku tahu kalian menunggu, tapi bukan penumpasan dendam yang kalian cari. Kalian cuma pengen dikenang, dihormati, dimaafkan. Suara tangis muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari kejauhan, bukan dari kabut, dari depan, dari Alia. Pelan, satu-satu. Seperti tangisan anak yang tidak bisa lagi menahan luka. Tio melangkah maju. Hanya 1 langkah, tak lebih. Ia mengajak Alia untuk menyelamatkan dirinya. Alia, malam ini kereta akan lewat, tapi aku nggak akan biarkan kamu duduk di sana lagi. Aku minta biarkan semuanya selesai malam ini. Sosok itu masih menunduk. Tapi Tio bisa merasakan, ada sesuatu yang mulai berubah. Udara di sekitarnya tidak sepekat tadi. Kabut mulai surut, bintang-bintang perlahan muncul di atas langit perlintasan. Tapi lalu,
suara dentingan mulai terdengar. Kereta 248A sedang mendekat. Tio menoleh ke arah utara. Sorot lampu kereta mulai terlihat. Masih jauh, tapi cukup untuk membuat segalanya terasa nyata. Ia kembali menatap Alia. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu berdiri. Pelan, tak terburu-buru, seolah bangkit dari waktu yang telah membatu selama bertahun-tahun. Tio menahan napas. Alia tidak menatap wajahnya langsung, tapi tubuh kecilnya kini menghadap ke arah datangnya kereta, berdiri tegak. Gaunnya melambai pelan tertiup angin malam. Tiba-tiba, dari semak-semak di sisi rel, muncul bayangan lain. Tio mengenali, itu Raihan, anak laki-laki yang disebut dalam laporan. Wajahnya kabur, tapi tubuh kecilnya berlari mendekati Alia, lalu memeluknya dari samping. Dan di belakang mereka, dua sosok dewasa muncul. Tidak berjalan, hanya hadir. Farhan dan Dian. Keluarga itu lengkap. Tio menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Kereta semakin dekat, tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Keempat sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Lalu tersenyum. Tak ada amarah, tak ada rasa marah, hanya ketenangan. Dan dalam sekejap, mereka memudar, bersama deru kereta yang kini melintas dengan kecepatan penuh, tanpa hambatan, tanpa gangguan, tanpa klakson darurat. Tio berdiri tegak, tak bergerak, membiarkan kereta melintasi rel yang kini kosong, sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi yang selesai. Setelah kereta berlalu, Tio masih berdiri di sisi rel, pandangannya menerawang, tapi di dadanya ada sesuatu yang merubah. Malam ini bukan tentang teror, tapi tentang perpisahan. Ia kembali ke pos jaga, duduk, mengambil napas panjang. Lalu pelan HT-nya menyala. Tio, laporan terakhir, kondisi lintasan? Tio menjawab sambil menatap rel dari balik jendela. Lintasan aman, dan sudah benar-benar sunyi. Pagi itu, saat cahaya matahari mulai menembus sela-sela pohon di dekat KM 42, Tio berdiri di pinggir rel dengan tatapan kosong tapi damai. Tak ada kabut, tak ada tangis, tak ada suara dari balik gelap yang menyelinap lewat udara dingin seperti malam-malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, KM 42 benar-benar sunyi. Tio tahu, bukan karena tak ada apa-apa lagi di sana, tapi karena apa yang selama ini terjebak akhirnya didengar. Dan keempat arwah itu akhirnya dilepaskan. Malam-malam di perlintasan itu bukan tentang horor biasa. Bukan cuma penampakan yang bikin merinding atau suara misterius yang mengganggu pikiran. Mereka bukan datang untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa rasa sakit yang dibiarkan sendiri bisa terulang, dan tragedi yang diabaikan akan terus meminta perhatian. Tangisan itu bukan halusinasi, tapi peringatan nyata. Dan jika kita mengabaikan suara-suara seperti itu, entah itu tangisan batin, suara hati nurani, atau bahkan luka sejarah yang tak pernah ditutup, maka kita sendiri yang sedang menunggu giliran untuk dihantui. Tio kini kembali bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali ia melewati KM 42, ia menatap sejenak ke sisi kanan rel, tempat batu nisan kecil berdiri diam. Ia tak pernah lagi melihat sosok Alia atau suara tangis itu. Tapi ia tahu, mereka masih diingat. Dan mungkin itu yang mereka butuhkan sejak awal. Bagaimana menurut kamu? Kalau kamu yang jadi Tio, apa yang akan kamu lakukan saat suara tangis itu muncul? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak kisah-kisah tak terduga yang akan kami buka. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.